Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala dhurriyyatihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وكرم وبارك وعنعم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا وعلى من سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواتي في الدين رحمكم الله جميعا صائمين صائمات في شهر رمضان. Jamaah salat tarawih Masjid Besar Jenderal Sudirman yang insyaallah selalu dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan lisan zikir kita, mengucapkan kalimat tahmid, ucapan hamdalah yang mudah-mudahan diikuti dengan kebaikan amal soleh. Syukur yang sesungguhnya dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang Allah fasilitasi untuk kita, jasmani maupun rohani. Maka dari kebaikan panjang usia kita, sehat kita, masih menepati di bulan Ramadan ini dalam kesempatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang termasuk bisa mensyukurinya dengan memaksimalkan diri menggapai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan agar kita menggapainya. Tentu nikmat-nikmat dunia maupun akhirat, lebih-lebih Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di akhiratnya adalah dikarenakan kebaikan kita di dalam beramal soleh ini, dalam menunjukkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an, orang-orang yang menuai petaka di bulan ini adalah sesuatu yang mungkin patutnya tidak kita bahas, karena kita ingin membahasnya adalah bagaimana menuai barokah di bulan ini. Tetapi justru kadang ada sahabat radhiyallahu taala anhu yang menceritakan dirinya, kana nas yatasaaluna anil khair. Kalau pada umumnya sahabat itu bertanya tentang kebaikan, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, wa kuntu sa'altuhu anisyarr makhafatan an yudrikani. Kalau dulu para sahabat tanya kebaikan-kebaikan, aku malah kebalikannya. Saya tanya kepada Rasulullah adalah perkara-perkara tentang keburukan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani. Aku takut kalau aku enggak ngerti keburukan itu, aku ngelakoni. Saya menjalankan sesuatu keburukan tersebut. Maka beliau paling sering bertanya hal-hal yang perkara-perkara yang fitnah-fitnah akhir zaman dan lain sebagainya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentu kita menginginkan kebaikan bulan ini. Tetapi ketika bulan ini dikatakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, kita mengatakan mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan. Kalau kita menempatkan diri pada tempatnya, ya, bulan itu akan memberikan keberkahan. Tetapi bulan ini bisa juga menjadi bulan laknat. La haula wala quwata illa billah. Allah menjadikan seseorang yang ada di bulan Ramadan bukan mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikannya, tetapi laknat, mendapatkan petaka. Kenapa? Karena yang seharusnya dia ambil kesempatannya dia abaikan. Intinya di situ. Maka di dalam hadis yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Ramadan, 3 minimal. Allah semuanya menjanjikan ampunan. Bagi kita, bukan saya mau meremehkan, semua kita mengharapkan mengharapkan Lailatul Qadar. Bagi kita, orang yang keluar dari bulan Ramadan dapat ampunan, top. Apalagi kalau sudah mendapatkan ampunan plus dapat Lailatul Qadar. Tapi minimal ampunan ini.
Karena Allah menyuruh orang untuk bersegera mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah. Kenapa? Gak ada satupun di antara kita, umumnya manusia, yang lepas dari kesalahan, alpa, khilaf, dosa, maksiat. Maka kalau setiap dosa-dosa itu semuanya harus kita tanggung, mungkin kita akan menjadi orang yang paling putus asa dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 3 hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3-tiganya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahih. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang berpuasa Ramadan karena imannya, pembenaran imannya, nurut taat sama Allah, wahtisaban, dan dia berharap dari kebaikan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang qiyamul lail, tarawih, termasuk di dalamnya, dengan karena iman dan harapannya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sama-sama semuanya menjanjikan ampunan. Orang yang qiyamul lail pada malam-malam 10 hari yang terakhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya dan harapannya kepada Allah, Allah berikan apa? Ampunan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, inilah orang yang celaka. Raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Diriwayatkan oleh, kalau nggak salah, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani rahimahullah taala. Orang yang mendapati bulan Ramadan sampai dengan selesainya nggak dapat ampunan, nggak dapat sedikit pun bagian daripada Ramadan yang menjanjikan ampunan tadi, kata Rasulullah SAW, raghima anfu rajulin, celaka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini dasar pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara sharih tentang orang yang celaka, yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Maka lebih celaka lagi kalau di bulan Ramadan seorang muslim tidak berpuasa. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada hadis palsu, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Man aftara fi Ramadan min ghairi udhrin lam tuqbal lahu qiyas siyamud dahr. Orang yang berpuasa tidak berpuasa tanpa udzur di bulan Ramadan, maka seandainya dia mengqadha selama setahun pun tidak diterima sama Allah. Tapi hadis ini didhaifkan, bahkan ada yang mengatakan, tetapi maksudnya apa? Kecaman banget ketika seorang muslim mukmin kemudian di bulan Ramadan dengan tanpa udzur. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lagi adalah orang-orang yang mendapatkan celaka di bulan Ramadan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan gak dapat puasanya, nilai pahalanya pun tidak. Rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kasihanlah orang yang berpuasa itu, yang dari puasanya dia tidak mendapatkan kecuali pahala, kecuali dahaga dan lapar. Kenapa? Karena tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Seandainya dia pun puasa, puasanya sekedar rutinitas, sekedar musim. Ya yang penting nggak makan dan minum. Tapi matanya, telinga, lisannya tidak berubah. Waliyadzubillah. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang dengan puasanya tidak meninggalkan dusta dan amalan-amalan yang sekelas maksiat-maksiat itu, Allah tidak memberikan hajat sedikit pun untuk memberi nilai. Artinya kosongan, lapar tok, dahaga tok. Ini orang yang petaka ini, capek tapi nggak dapat apa-apa.
Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah Ramadan itu sebenarnya, ini yang mau kita bahas lebih panjang. Dalam artian kita jelaskan dengan bahkan sebuah cerita yang diceritakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu. Ramadan itu sebenarnya adalah gambaran singkat bagaimana di bulan Ramadan kita sebenarnya bisa. Ketika kita meniatkan di bulan Ramadan itu untuk memanfaatkan bulan tersebut untuk mengambil kesempatan menuai pahala, mengambil kesempatan seandainya kita tertinggal pada masa-masa yang lalu, 11 bulan ini banyak kekurangannya, ya kesempatannya bulan Ramadan ini. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, man lam yughfar lahu fi Ramadan fala yughfar lahu fi ma siwah, atau kama qala, orang yang pada bulan Ramadan saja enggak dapat ampunan Allah, apa maning di luar bulan Ramadan, mustahil. Kenapa? Ramadan yang konon iblis dan bala tentaranya dibelenggu, yang sebenarnya dimudahkan beramal soleh, diringankan untuk meninggalkan maksiat, godaan berkurang. Nggak bisa, apalagi di luar bulan Ramadan ketika iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin yuwaswisu fi sudurin nas. Maka saya ingin menutup terakhir dengan sebuah cerita. Intinya mari beramal apapun yang bisa kita amalkan. Bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan cuma satu, puasanya yang wajib. Kalau qiyamul lail di luar bulan Ramadan ada, bulan ini tarawih minimal. Di luar bulan Ramadan tilawah, bulan ini tilawah. Di luar Ramadan kita infak. Di luar bulan Ramadan kita amal soleh apapun, di bulan ini pun silahkan. Apapun yang bisa kita kerjakan dari kebaikan, mumpung iblis dan bala tentaranya enggak mengganggu kita, maka ringankanlah, hadapilah hawa nafsumu, karena hawa nafsu dalam kekuasaan kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Nabi Allah Yusuf, aku enggak membebaskan hawa nafsuku. Berarti beliau bisa menahan hawa nafsu dalam kemampuan kita. Jangan nanti punya alasan, loh saya enggak mampu. Lah, ini dalilnya. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak membebaskan hawa nafsuku. Dalam kondisi Nabi Allah Yusuf di ruangan tertutup, wanita cantik di depannya mempersilahkan dirinya, tinggal bleng kalau mau. Tinggal apa? Bleng, maksiat, zina. Tapi apa kata? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka tergantung kita sekarang memanfaatkan. Ada sebuah cerita singkat saja yang mudah-mudahan nanti dimaknai sendiri oleh hadirin. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dijamin masuk surga bahkan sebelum beliau keluar dari dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Ibnu Majah di dalam sunannya, dan disahihkan diantaranya oleh Al-Albani, beliau menceritakan dahulu ada dua orang sahabat, dua orang pemuda yang masuk Islam. Setelah keislaman mereka berdua, yang satu semangat dia beribadah. Dia ambil kesempatan beribadah, dia bisa berbuat kebaikan, dia kebaikan banyak. Dia syukuri keislamannya dengan maksimal berbuat ketaatan. Sampai ke suatu saat ada kesempatan jihad, dia ikut dan syahid. Betapa beruntungnya sahabat yang satu ini. Yang satunya menurut para sahabat termasuk yang menceritakan Talhah bin Ubaidillah biasa-biasa saja. Setahun kemudian sahabat yang biasa-biasa ini, yang normal menurut nggak ada yang spesial ini, meninggal setelah kakaknya atau saudaranya syahid tadi. Jarak dua orang yang baru masuk Islam ini nggak jauh meninggalnya. Yang satu semangat akhirnya syahid. Setelah yang satu meninggal, setahun kemudian ini meninggal dunia. Apa kata Talhah bin Ubaidillah? Fara'aituhu fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Inda babil jannah, aku berada di pintu surga. Wa ra'aituhuma, dan aku juga melihat kedua orang itu. Kemudian kata
beliau radhiyallahu taala anhu, dari pintu surga dibuka, keluarlah seorang yang memanggil untuk agar masuk ke dalam surga. Yang dipanggil adalah laki-laki yang belakangan meninggal, yang tadi biasa-biasa saja. Masuklah laki-laki tersebut, enggak berapa lama keluar lagi. Lalu dipanggillah yang tadi mati syahid, yang semangat ibadah, yang syahid. Kemudian masuk, enggak berapa lama lagi keluarlah penjaga surga itu dan mengatakan kepadaku, pulanglah, engkau belum waktunya. Kenapa disuruh pulang? Kan ini mimpi. Dia masih hidup di dunia, cuma mimpi di surga. Maka dikatakan pulanglah. Maka ketika dia terbangun dari mimpinya, terheran-heran. Kok bisa orang yang dikatakan seolah-olah biasa, tapi masuk surganya dahulu. Bahkan dari orang yang semangat dan meninggalnya pun syahid. Maka cerita ini bergulir di antara para sahabat sampai kepada telinganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalilnya. Kenapa? Karena mimpi nggak jadi dalil. Siapapun di antara kita bisa mimpi, ya kan? Saya mimpi tadi malam dari California atau dari Mekah. Memang gue pikirin, kata antum semua, iya kan? Apa urusannya mimpi lu? Tapi ini lihat dalilnya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani di antaranya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar cerita itu, maka beliau SAW mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabun? Ala ayyi syai'in? Atas dasar apa kalian takjib? Heran. Maka para sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang ini kami lihat zahirnya biasa saja, tapi kenapa masuk surga lebih dahulu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Awalaysa qad makatha ba'dahu bi'am. Bukankah yang kedua itu meninggal setahun sesudahnya? Jadi dia punya waktu kesempatan setahun. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapati Ramadan. Fasoma wa shalla wa kadza min sajdatin fakana bainahuma bainas sama'i wal ard. Maka sungguh yang kedua ini dia mendapati Ramadan, dia ambil kesempatannya dari puasanya, dari sholatnya, dari ini, dari itu, dari ini, dari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sujud-sujudnya. Fakana bainahuma, maka di antara dua orang bersaudara tadi, bainas sama'i wal ard. Pahalanya seperti langit dan bumi. Satu kali Ramadan. Maka kalau ada orang yang mendapatkan petaka, na'udzubillah min dzalik, ambil apa yang bisa kita ambil kesempatannya untuk beribadah. Apapun sunnahnya, wajibnya yang bisa kita kerjakan, niatkan. Jadikan ini pembalas kekurangan kita di bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi kita seperti sahabat itu dan tidak boleh putus asa dari kesempatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Agar tidak kepanjangan, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.